Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08-005. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian hasil dari tabel distribusi frekuensi ini dipresentasikan dalam bentuk histogram dan poligon serta diagram lingkaran. Nah, langkah pertama, langsung saja kita mulai. Di sini ada data mentah, yaitu berasal dari data nilai minat belajar 60 siswa pelajaran biologi dari SMA 4 Banda Aceh tahun 2011. Kemudian, langkah pertama, kita bisa mencari jumlah data atau N. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus count A. Nah, di sini ditulis sama dengan dulu di kolom ini. Kemudian ditulis rumusnya count A. Setelah itu buka kurung. Baru kemudian kita bisa mengeblok data mentah dari data nilai minat belajar siswa tadi, semuanya diblok. Kemudian ditutup kurung, baru di enter. Nah, kita mendapatkan jumlah datanya 60. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi dan terendah, itu sama caranya dengan mencari jumlah data tadi. Hanya saja yang membedakan itu adalah rumusnya. Jika di nilai terendah itu menggunakan rumus min, kemudian diblok, terus kemudian di enter. Kemudian untuk nilai tertingginya kita menggunakan rumus max. Kemudian diblok secara keseluruhan. Kemudian setelah itu kita bisa enter. Nah, kita dapatkan nilai tertingginya 93. Kemudian untuk yang rank. Yang rank ini menggunakan penjumlahan dari data nilai tertinggi dan terendah. Nah, ini jadi data nilai tertinggi dikurangi dengan data nilai terendah. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, kita dapatkan rank sebanyak 71. Kemudian untuk banyak kelas, kita menggunakan rumus ini. Sama dengan kemudian 1, buka kurung 3,3, kemudian dikali log 60. 60 dari jumlah data ini tadi, 60. Kemudian baru bisa kita enter. Nah, kita dapatkan banyak kelasnya berjumlah 6,86 sekian. Kemudian kita desimalkan menjadi 7 untuk mempermudah. Nah, untuk panjang kelasnya itu menggunakan penjumlahan dari rank tadi dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelas yang belum didesimalkan, yaitu 6,86 tadi. Kemudian setelah itu di enter. Nah, kita dapatkan panjang kelasnya 10,33 sekian. Kemudian didesimalkan menjadi 10 untuk mempermudah dalam pembuatan distribusi frekuensi. Nah, setelah kita mendapatkan ini semua, terutama di banyak kelas, kemudian panjang kelas, dan nilai terendah, pokoknya semua ini, baru kita bisa memulai membuat tabel ini. Kita tulis dulu banyak kelasnya berapa, 1-7 ditulis. Kemudian baru kita bisa langsung mulai mencari interval kelas tertinggi dan juga terendah. Nah, yang terendah itu menggunakan data dari nilai terendah. Dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk mencari data interval kelas tertinggi, ini menggunakan penjumlahan dari data ini. Data ini tadi ditambah dengan panjang kelas, yaitu 10.
kemudian baru kita enter. Nah, kita dapatkan ini panjang kelas pertama yaitu 32. Kemudian untuk mencari panjang kelas untuk mencari interval terendah dari nilai dari kelas 2 ini, nilai interval kelas tertinggi dari kelas pertama ini ditambah 1. Kemudian kita dapatkan hasil 33. Nah, untuk berikutnya panjang kelas sama seperti ini tadi. Jadi, nilai yang dari sini ditambah dengan 10. Kemudian jadinya hasilnya 43, seterusnya sampai dengan interval panjang kelas ke-7. Kemudian untuk mencari frekuensi ini kita bisa menggunakan rumus nih. Sama dengan dulu, yang pasti jangan ketinggalan sama dengannya. Kemudian frekuensi, selepas itu buka kurung. Kemudian kita blok semua dari interval kelas pertama yang interval kelas tertinggi dari kelas pertama sampai dengan ke-7. Kemudian selepas itu diberi tanda ini, titik koma. Kemudian kita blok semua data mentah tadi. Kemudian selepas itu kita enter. Nah, untuk mencari keseluruhan ini, kita blok dulu kolomnya, baru kita bisa menjumlahkan seperti ini tadi. Kemudian kita tekan Ctrl C bersama dengan Shift dan Enter secara bersamaan. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ini, totalnya itu kita menggunakan rumus sum sama dengan kemudian tulis rumusnya sum, kemudian kita blok dari frekuensi kelas pertama sampai ke-7. Kemudian baru kita enter. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan tabel distribusi frekuensi dari rumus Excel ini, untuk mempermudah cara membuat diagram lingkaran dan juga beserta histogram dan juga poligon, kita buat secara manual juga seperti ini. Jadi antara interval kelas terendah dan tertinggi kita gabung jadi satu seperti ini. Kemudian kita bisa copy data ini ke sini, langsung loncat ke set keduanya kosong. Nah, di copy di sini, dibuat frekuensinya menjadi 2. Gunanya apa? Untuk membuat histogram dan juga poligon. Langkahnya untuk membuat ini, histogram dan poligon, kita bisa blok ini, diblok secara keseluruhan. Nah, cukup sampai sini saja. Jadi judulnya nilai ujian frekuensi, kemudian total, dan itu semua tidak diikut sertakan. Jadi yang diikut sertakan hanya ya ini. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke menu insert. Nah, di insert ini kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih ini dan nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya kita bisa tentukan. Nah, untuk membuat tipe, di sini ada judul, sini juga ada tulisan, di bawah sini juga ada tulisan. Kita bisa lari ke cat layout di sini. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada banyak sekali. Ini misal seperti ini, kemudian langsung bisa ditulis judulnya. Nah, untuk pembuatan histogram dan poligon, diagram batangnya ini kan harus berhimpit, jadi harus diatur ulang. Caranya yaitu klik kanan, kemudian pergi ke format sini, ada pengaturan lagi, tapi maaf saya nggak bisa jelasin sampai situ, cuma sampai sini doang. Kemudian
cukup. Oke. Untuk presentasi dari histogram dan poligon ini seperti ini dari data ini didapatkan frekuensi terbanyak itu dari nilai ujian berkisar 55 sampai dengan 65, yaitu berjumlah 18 siswa. 18 siswa. Kemudian untuk yang terendah frekuensinya itu ada di nilai rentan 77 sampai dengan 87. Kemudian sebelahnya lagi di sini juga sama. Jumlah frekuensi siswanya itu ada sekitar 3. Sama juga 3. Nih, 77 sama 87. Kemudian 8 dan 88 sampai 98 itu sama frekuensinya. Kemudian untuk kita lompat ke diagram lingkaran. Di sini cara untuk membuat ini itu hampir sama dengan ini. Kita blok ini sampai sini, tidak perlu sampai sini. Jadi ini, kemudian sini, kemudian setelah itu baru kita bisa ke insert. Nah, setelah kita ke insert baru kita ke pie. Ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya ini menggunakan yang ini, 2 dimensi yang ini. Kemudian jika mau dipilih tadi ada judul dan ininya, itu bisa dipilih di cat layar tadi. Nah, itu tadi langkahnya sama seperti ini. Kemudian presentasenya hampir sama dengan yang ini, yaitu jumlah presentasi terbesar persennya itu ada di rentan nilai 55 sampai dengan 65. Sama, 30%. Kemudian jumlah terbesar kedua itu di rentan nilai 44 sampai 54. Nah, untuk yang terkecil sama nih, 2. 5% dari rentan nilai 77 sampai 84, kemudian 88 hingga 98. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara membuat distribusi frekuensi. Kemudian dari data distribusi frekuensi tadi dibuat histogram dan poligon serta diagram lingkaran. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang tepat atau terlalu bertele-tele. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.